Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang ibu dengan 3 anak yang setiap hari berjibaku antara popok, pesanan toko, dan suami yang lupa cara menghargai istrinya. Sampai suatu hari, piring pecah di dapur bukan karena kecelakaan, tapi karena hati yang tak sanggup lagi menahan luka. Apa yang terjadi setelah itu? Mengubah segalanya. Inilah kisah selengkapnya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita dan kisah rumah tangga yang menginspirasi dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Jam 5 pagi, Maira sudah berdiri di dapur. Matanya sembab karena semalam hanya tidur 2 jam. Anak ketiga terus menyusu, sementara 2 lainnya masih tidur di ruang tengah. Damar, suaminya, sudah mandi dan siap berangkat kerja. Tanpa menoleh, tanpa sepatah kata, ia hanya mengambil roti tawar dan kunci motor, lalu pergi. Maira menarik napas panjang, tak ada waktu mengeluh. Air belum ditimba, cucian menumpuk, dan toko kecil di depan rumah harus dibuka jam 9. Sambil mengaduk bubur untuk anaknya, ia mengingat janji Damar dulu. Katanya, jika nanti punya anak, ia akan bantu semua urusan rumah. Tapi yang terjadi, hanya Maira yang bertahan sendirian. Terdengar suara tangisan. Si bungsu bangun. Maira langsung berlari, menggendongnya dengan satu tangan satunya tetap mengaduk bubur yang hampir gosong. Ia terbiasa multitasking, tapi pagi ini terasa berbeda. Ada perasaan sesak yang makin menebal. Mungkin karena semalam Damar memintanya melayani. Padahal ia baru saja memandikan 3 anak dan belum makan seharian. Tapi Maira diam, selalu diam. Di luar, motor-motor mulai lalu lalang. Hari kembali berputar, tapi bagi Maira, pagi selalu terasa sama, melelahkan, sepi, dan tanpa pelukan. Hari itu panas menyengat sejak pagi. Anak pertama menjerit karena mainannya rusak, anak kedua muntah dan demam tinggi, sementara si bungsu tak mau lepas dari pelukan Maira. Sambil menggendong, ia membalas pesan pelanggan yang menanyakan stok jilbab dan ongkos kirim. Tangannya gemetar tapi tetap bergerak. Toko depan belum sempat dibuka. Barang-barang masih terbungkus rapi, padahal biasanya pukul 10 sudah ada pelanggan yang datang. Di dapur, panci bekas masak nasi belum dicuci, lantai lengket karena tumpahan susu kemarin belum sempat dilap. Siang hari, pelanggan datang mengetuk pintu. Maira menyambut dengan senyum lelah. Anak demam masih dipeluknya, dan si sulung terus bertanya kapan bisa nonton kartun. Maira nyaris roboh ketika si bungsu menangis bersamaan dengan notifikasi pesanan masuk. 3 invoice harus segera diproses, tapi printer ngadat dan sinyal hilang timbul. Menjelang maghrib, Maira berhasil membuat anak-anak tertidur. Tubuhnya gemetar karena belum sempat makan sejak pagi. Ia terduduk di ruang tamu yang berantakan, menatap pintu yang sebentar lagi akan terbuka. Damar datang, sepatu ditendang ke sudut, tas kerja dilempar ke sofa. Ia langsung rebahan, membuka HP, dan tertawa kecil melihat video di beranda. Tak ada sapaan, tak ada pelukan. Hanya suara kipas angin yang memutar pelan. Maira berdiri menatap punggung suaminya, lalu berjalan pelan ke dapur. Di sanalah ia menunduk, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke piring kotor, tanpa ada yang tahu. Malam hari ketika rumah sudah tenang dan semua anak tertidur, Maira duduk di sudut kasur sambil menulis. Sebuah buku kecil yang tersembunyi di laci meja rias jadi tempat ia menitipkan luka. Tangannya menulis pelan namun penuh sesak. Aku bukan mesin, aku bukan boneka, aku perempuan, aku istri, tapi juga manusia. Setiap hari ia memberi tanpa jeda, tapi yang ia terima hanyalah lelah yang tak pernah dibagi. Tak pernah ada tanya, tak pernah ada terima kasih. Maira mencoba bertahan, bukan karena cinta yang utuh, tapi karena ia tak tahu harus kemana membawa diri. Hingga malam itu, tubuhnya benar-benar lelah. Ketika Damar menghampirinya dengan keinginan yang biasa, Maira memalingkan wajah. "Aku capek," ucapnya lirih. Tapi Damar tersinggung. Suaranya meninggi, menyebut Maira istri yang tak tahu kewajiban, malas, tak bersyukur. Maira menatap suaminya dengan mata kosong. "Apa kau pernah tanya, aku makan apa hari ini? Apakah kau pernah tahu berapa kali aku harus menggendong 3 anak bergantian tanpa istirahat?" Damar terdiam tapi wajahnya tak berubah.
Ia memilih tidur membelakangi Maira, sementara perempuan itu memeluk bantal sambil menggigit bibir, menahan isak yang nyaris pecah. Malam makin larut, dan di balik diam itu, ada hati yang mulai patah perlahan. Pagi itu, suara pecahan piring terdengar dari dapur. Anak-anak membeku. Maira berdiri dengan tangan gemetar, mata merah, dan wajah penuh amarah yang selama ini dipendam terlalu lama. Damal berdiri di ambang pintu, bingung dan tak percaya. Selama ini aku diam bukan karena aku baik-baik saja, tapi karena aku tahu kalau aku bicara semuanya akan pecah, ucap Maira dengan napas tercekat. Damar mencoba menimpali, tapi Maira tak memberi jeda. Kamu pikir aku kuat karena aku jarang mengeluh? Kamu pikir aku senang diam di rumah? 3 anak, 2 toko, semua aku urus sendiri. Sementara kamu pulang hanya untuk rebahan dan minta dilayani. Aku bukan pelayan, Mas. Aku istrimu. Aku juga manusia. Suara Maira parau tapi matanya tajam. Damar tak menyangka, istri yang selama ini lembut kini bersuara lantang dengan luka yang meledak. Alih-alih mendekat, Damar justru pergi, mengambil jaket dan kunci motor. Tanpa pamit, tanpa bicara. Pintu rumah tertutup keras di belakangnya. Anak-anak menangis, Maira terduduk di lantai dapur. Cermin kecil di dinding retak terkena lemparan gelas tadi. Pecahnya seperti lambang hatinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Maira benar-benar merasa sendirian. Langit mendung, hujan turun tipis. Di ruang tengah, Maira duduk lemas memeluk lutut. Rambutnya berantakan, mata sembab dan wajahnya pucat. Anak-anak berkumpul di sekelilingnya, bingung tapi diam. Mereka terlalu kecil untuk paham pertengkaran, tapi cukup peka untuk tahu bahwa ibunya sedang patah. Kakak, anak sulung Maira perlahan mendekat dan memeluk dari samping. Tubuh mungilnya tak mampu menutupi luka sang ibu, tapi pelukannya terasa lebih hangat dari apapun. Ibu jangan sedih, nanti kakak bantu cuci piring ya, ucapnya pelan. Maira menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia balas memeluk anaknya erat-erat. Lalu satu persatu, kedua adiknya ikut memeluk. Mereka bertiga mengelilingi tubuh ibunya seperti mencoba membentengi hati yang hampir hancur. Seharian itu, Maira tak berkata banyak. Ia hanya mengusap kepala anak-anak, lalu menatap jendela yang terus diguyur hujan. Dalam diam, hatinya mulai berbicara. Ia memang lelah, tapi ia tidak sendiri. 3 pasang mata kecil melihatnya sebagai pusat dunia, dan ia tahu tak boleh runtuh terlalu lama. Malam pun tiba tanpa kabar dari Damar, tapi rumah tetap hangat, bukan karena listrik atau api, melainkan karena cinta kecil yang memeluk luka ibunya dalam diam. Damar pulang saat rumah sudah gelap. Ia masuk pelan-pelan, melihat Maira tertidur dengan tangan masih memeluk si bungsu. Tak ada marah di wajah istrinya, hanya lelah yang seperti tak pernah habis. Damar menatap sekeliling, piring kotor menumpuk, lantai lengket, dan mainan berserakan. Tapi ada sesuatu di dadanya yang terasa sesat. Ia melangkah ke dapur. Untuk pertama kalinya, tangannya menyentuh sabun cuci piring bukan karena diminta, tapi karena hatinya yang mendorong. Setelah itu, ia duduk di belakang Maira, lalu dengan ragu mulai memijat pelan pundaknya. Maira membuka mata, kaget. "Mas," ucapnya pelan. Damar menunduk, suaranya berat. "Maaf ya, aku baru sadar. Selama ini aku cuma jadi suami, tapi belum tentu jadi teman hidup." Tak ada tangisan, tak ada pelukan dramatis, hanya keheningan yang hangat dan satu kalimat yang membuat hati Maira terasa disentuh setelah sekian lama. Besok paginya, Damar bangun lebih awal. Ia keluar rumah tanpa suara, lalu kembali dengan bungkusan sarapan. Ia mengecup kening Maira di depan anak-anak, lalu menyuapi si bungsu sambil sesekali melempar lelucon. Hari-hari berikutnya tak serta-merta sempurna, tapi kini ada senyum kecil yang mulai tumbuh kembali di wajah Maira. Damar tak lagi gengsi, bilang maaf dan terima kasih. Ia juga tak malu cuci piring atau gendong anak, meski masih memakai seragam kantor. Maira tahu, laki-laki itu belum sepenuhnya berubah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa punya teman dalam hidup, bukan sekedar teman tidur. Waktu berlalu, dan rumah kecil itu masih dipenuhi suara tangis dan tawa anak-anak. Namun kini ada kehangatan yang berbeda. Damar pulang kerja tak lagi langsung rebahan.
Ia mencium kening istrinya lebih dulu, lalu menggendong si bungsu sambil bercanda. Kadang, ia ikut bantu menyapu halaman atau sekedar membereskan mainan. Maira pun berubah. Senyum di wajahnya tak lagi dipaksakan. Saat malam tiba, ia tak lagi merasa hampa saat disentuh. Ia memeluk Damar lebih erat dan membisikkan, "Terima kasih, Mas. Bukan karena tak lagi lelah, tapi kini ia merasa dihargai." Di dapur, di kasur, dan di antara hiruk-pikuk anak-anak, hatinya terasa penuh. Damar mulai terbiasa menyebut istrinya cantik, walau dengan nada bercanda. Ia tak malu minta maaf saat lupa belikan pampers, dan bangga saat membantu membungkus pesanan di toko. Maira tak lagi menulis keluh di buku hariannya. Kini halaman-halaman itu berisi resep kue baru dan rencana membuat playdate untuk anak tetangga-tetangga. Cinta mereka mungkin tidak mewah, tidak pula sempurna, tapi cinta itu tumbuh dari penghargaan, dari pelukan di sela lelah, dan dari kata sederhana seperti, "Capek ya? Sini aku bantu." Karena bagi perempuan, ketika hatinya dijaga, ia tak hanya menjadi istri, ia menjadi rumah, ia menjadi surga. Pagi itu, sinar matahari masih hangat menyapa halaman rumah mereka. Nova berdiri di depan pagar sambil menggenggam tangan kecil anaknya, menatap Hisam yang tengah merapikan ransel dinasnya di bagasi mobil. Suaminya itu akan berangkat dinas keluar kota selama berbulan-bulan. Penugasan penting dari kantor kepolisian. Kali ini bukan hanya 1 atau 2 minggu seperti biasanya, tapi berbulan-bulan penuh, tanpa kepastian bisa pulang di tengah-tengah. Nova mencoba tersenyum, tapi hatinya berat. Ia sudah terbiasa ditinggal sesekali, namun ini berbeda. Ia tahu kesepian bisa jadi musuh yang diam-diam menggerogoti kekuatan batin seorang istri. "Jaga diri baik-baik di sini ya," ucap Hisam sambil mengusap kepala anak mereka. Lalu beralih menatap Nova dalam-dalam. "Kalau ada apa-apa, kabari. Jangan sungkan." Nova hanya mengangguk, menguatkan diri untuk tidak menangis. "Kamu juga hati-hati di sana. Jangan lupa makan. Jangan suka begadang." Hisam mengangguk. Ia memeluk Nova sebentar, pelukan yang terlalu cepat untuk semua rasa yang ingin disampaikan. Anak mereka meronta manja minta digendong. Dengan cepat, Hisam mengangkat bocah itu, mengajaknya tertawa sebentar, lalu meletakkannya kembali. Setelah mobil dinas menjauh, Nova masih berdiri mematung. Anaknya menarik ujung bajunya, meminta main. Tapi Nova diam, matanya kosong. Sejak pagi ia sudah menyiapkan mental, tapi ternyata tetap berat. Hari-hari pertama dilalui Nova dengan rutinitas yang ia kenal. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Namun malam-malam terasa begitu panjang. Kamar terasa lebih dingin. Ponsel kadang jadi pelarian, sekadar melihat unggahan teman atau membaca pesan-pesan lama dari Hisam. Suaminya itu tetap menghubungi Nova, tapi kadang sinyal tak bersahabat, kadang hanya suara kasar dan terputus-putus, dan seringkali hanya pesan singkat. "Maaf sayang, baru bisa balas. Tadi rapat lama banget." Nova berusaha maklum. Ia tahu pekerjaan suaminya bukan main-main. Tapi di sisi lain, kebutuhan akan kehangatan dan perhatian makin menumpuk dalam diam. Ia tidak ingin mengeluh. Ia hanya butuh seseorang yang hadir, meski sekadar menyapa di depan rumah. Pagi itu, Nova baru saja selesai menyapu halaman depan ketika seseorang menyapanya dari seberang jalan. "Selamat pagi, Bu Nova ya?" Suara itu terdengar ramah dengan intonasi yang ringan namun sopan. Nova menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depan pagar rumah barunya, mengenakan kaos biru gelap dan celana training. Usianya mungkin sekitar pertengahan 30-an, dengan postur tubuh yang tegap dan rapi. "Iya, saya Nova. Bapak?" "Dani. Baru pindah 3 hari lalu. Rumah pojok dekat taman," ujarnya sambil tersenyum. "Maaf kalau saya ganggu.
Tadi lihat ibu kelihatan repot. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan. Nova membalas senyum itu dengan anggukan kecil. Oh iya, terima kasih Pak Dani. Selamat datang di lingkungan kita. Itu kali pertama mereka berbincang lebih dari sekedar tatap wajah. Setelahnya, Dani beberapa kali terlihat di sekitar rumah. Kadang sedang menyiram tanaman, kadang membawa tas belanjaan. Setiap kali bertemu Nova, ia menyapa dengan nada hangat, tapi tak pernah melewati batas. Pada suatu pagi, saat Nova hendak menurunkan belanjaan dari motor, Dani muncul tiba-tiba dari sisi pagar. Boleh saya bantu, Bu? Nova sempat ragu, tapi tangan Dani sudah lebih dulu mengambil 2 kantong plastik besar dari rak motor dan membawanya ke depan teras. Ia melakukannya cepat dan tanpa banyak bicara. Wah, makasih ya. Saya memang lagi kecapean banget, kata Nova sambil menarik napas panjang. Dani hanya tertawa kecil. Sendirian ya di rumah. Kalau capek jangan dipaksain. Kalau saya masak berlebih, nanti saya bawain deh buat tambahan lauk. Nova tersenyum. Kali ini lebih tulus. Sudah lama rasanya tidak ada yang peduli pada lelahnya. Ia terbiasa menanggung semua sendiri. Sejak Hisam semakin sibuk dalam pekerjaan. Hari-hari berikutnya, Dani beberapa kali datang membawa masakan. Kadang sup ayam, kadang tahu isi, kadang sekadar buah potong. Semuanya ia letakkan di meja teras. Hanya sebentar mengobrol, lalu pergi. Nova sempat bercerita pada Hisam bahwa ada tetangga baru yang baik dan suka berbagi makanan. Tapi respon suaminya hanya ringan. Ya bagus dong, yang penting kamu gak sendirian di rumah. Nova tak menyalahkan. Ia tahu Hisam sibuk dan selalu menjaga jarak emosional agar tidak terbawa rindu saat tugas. Tapi sebagai istri, kadang Nova ingin merasa dilindungi, bukan sekadar diingat lewat pesan singkat. Dani tak pernah memaksa ngobrol panjang, tapi sikapnya selalu hadir di waktu yang tepat. Saat Nova kesulitan dengan kompor rusak, saat bocor kecil di pipa dapur, bahkan saat angin menerbangkan jemuran. Suatu malam, Dani mengetuk pagar rumah. Nova membukakan pintu dengan wajah bingung. Saya masak sop iga tadi siang. Anak saya lagi di rumah nenek, jadi nggak ada yang bantu ngabisin. Kalau Bu Nova nggak keberatan? Ia menyerahkan satu panci kecil dalam wadah kaca. Nova sempat terdiam. Hatinya berdebar. Bukan karena masakan itu, tapi karena perhatian yang begitu tulus dan hangat dari seorang pria asing. Ia menerima panci itu dengan pelan. Terima kasih banyak Pak Dani. Malam itu, Nova duduk di ruang makan sendirian. Anak mereka sudah tertidur. Di hadapannya, semangkuk sop iga mengepul hangat. Rasa dan aromanya nikmat. Tapi lebih dari itu, ada rasa lain yang mengendap di dada. Perasaan diperhatikan. Perasaan dihargai. Nova tidak menyadari bahwa setiap tawa ringan dan ucapan terima kasih dari Dani mulai mengisi celah-celah kosong di hati yang selama ini hanya diisi oleh diam. Ia belum berpikir jauh, tapi di dalam pikirannya ada satu kalimat yang mengendap. Dani itu baik dan beda. Dan malam itu, sebelum tidur, Nova membuka gorden jendela kamarnya. Dari balik kaca, ia melihat lampu rumah Dani masih menyala. Sekilas pria itu terlihat duduk sendirian di ruang tamunya, memandangi layar televisi yang redup. Tanpa sadar, Nova tersenyum. Sore itu, dapur rumah Nova dipenuhi aroma tumisan bumbu. Di atas meja, sayur sop setengah matang menunggu ditambahkan potongan wortel dan kentang. Nova sibuk di dapur dengan tangan yang bergerak otomatis, tapi pikirannya melayang. Di ruang tamu, Dani duduk sambil menyeruput teh hangat yang tadi ia buat sendiri. Nova awalnya tak biasa menerima tamu pria di dalam rumah, tapi Dani datang bukan sebagai laki-laki asing. Ia datang membawa satu alat pertukangan ringan karena Nova tadi mengeluh rak piringnya miring sebelah. Tak sampai 5 menit,
rak itu sudah kembali kokoh. Nova menawarkan teh sebagai bentuk terima kasih. Dani menerima dan duduk sebentar, menunggu teh menghangat. Dari percakapan ringan tentang baut dan rak dapur, pembicaraan mereka perlahan mengalir ke topik lain. "Kadang ya mas," ucap Nova sambil memotong wortel pelan. "Aku tuh bingung, perasaan aku kuat, tapi kok kadang juga kosong." Dani tak menjawab cepat. Ia hanya menoleh sedikit, memandangi punggung Nova yang sibuk di depan kompor. Kesepian itu bukan soal fisik ya. Kadang kita dikelilingi banyak orang, tapi tetap ngerasa sendirian. Nova berhenti sejenak. Ia merasa seperti ditelanjangi oleh kalimat itu. Seolah Dani tahu persis apa yang ia rasakan selama ini. "Suami saya baik, Mas. Sangat baik malah. Tapi saya capek jadi kuat terus. Kadang pengen ada yang nanya, gimana rasanya ditinggal? Gimana rasanya ngurus semuanya sendirian? Bukan cuma bilang, semangat ya, lalu hilang lagi." Dani menunduk, memainkan ujung gelas teh yang mulai berembun. Lelah itu sah Nova, manusiawi. Dan kadang orang yang paling butuh pelukan justru paling jarang dapatkannya. Kalimat itu membuat Nova diam cukup lama. Dapur terasa lebih sempit, tapi juga lebih hangat. Entah karena uap dari kompor atau karena ada seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menyela. Hari-hari setelah itu, Dani jadi tempat Nova menumpahkan isi hati. Bukan setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat Nova merasa punya sandaran. Kadang di teras rumah sambil menyeruput kopi sore, kadang di dapur saat Nova memasak, atau sesekali saat Dani mengantar makanan dan Nova tak langsung menyuruhnya pulang. Obrolan mereka tak lagi sebatas soal sayur dan cucian. Nova mulai bercerita tentang anaknya yang makin rewel, tentang mertuanya yang suka menyindir lewat pesan singkat, tentang rasa rindu yang dipendam diam-diam kepada suaminya yang jarang bisa menelpon. "Kadang saya pengen mantep-mantep mas, tapi bukan cuma karena kebutuhan jasmani, tapi karena itu satu-satunya cara saya merasa dicintai. Tapi ya, jangankan disentuh, dihubungi aja jarang." Nova terkejut sendiri dengan kalimat terakhir itu. Mulutnya seolah lepas kendali. Tapi Dani tidak tertawa, tidak juga menunjukkan ekspresi aneh. Ia hanya menatapnya dengan sorot mata yang tulus dan dalam. "Cinta itu kadang gak hilang Nova, cuma gak tahu caranya pulang." Nova terdiam cukup lama. Kata-kata itu menusuk pelan tapi dalam. Ia merasa dilihat, benar-benar dilihat. Bukan hanya sebagai istri atau ibu, tapi sebagai perempuan. Setelah Dani pamit, Nova duduk lama di kursi makan. Anak mereka sudah tertidur. Rumah sunyi. Di meja masih ada gelas teh yang belum dicuci. Nova memandangi cangkir itu seolah menyimpan gema dari percakapan yang tak biasa. Malam itu Nova membuka ponsel. Tidak ada pesan dari Hisam. Hanya notifikasi grup keluarga dan satu broadcast video kajian. Ia menatap layar lama, lalu meletakkannya terbalik di atas meja. Perasaannya rumit. Ada rindu yang tumbuh pada sosok yang jauh, tapi juga ada ketenangan yang justru datang dari seseorang yang lebih dekat. Malam itu, taman kecil di depan rumah Nova diterangi lampu jalan yang temaram. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun mangga yang sudah lama tak dipangkas. Dani duduk di bangku beton di sisi taman. Sementara, anak Nova memanjat perosotan kecil sambil tertawa-tawa. Nova berdiri di pagar rumahnya, memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya datar, tapi pikirannya berantakan. Ini bukan kali pertama Dani bermain dengan anaknya. Sudah 3 minggu terakhir, hampir setiap sore hingga malam menjelang, Dani hadir. Entah membawakan makanan, memperbaiki keran yang bocor, atau sekadar menemani anaknya bermain sambil Nova menyelesaikan pekerjaan rumah. Tetangga mulai melihat, Nova tahu itu.
Kadang ia menangkap lirikan samar dari Bu Ika di rumah sebelah, atau dengar selentingan dari Bu Rini yang pura-pura menyapa, tapi menyelipkan kalimat, "Wah, enak ya ada tetangga yang rajin bantuin." Nova tertawa hambar saat itu. Tapi di dalam hatinya ada keresahan yang tumbuh. Dani sendiri tak pernah menunjukkan sikap yang tak sopan. Ia selalu menjaga jarak, tidak pernah menyentuh Nova, tidak pernah masuk terlalu dalam ke ruang pribadi. Tapi justru karena itu, Nova semakin bingung. Karena Dani seperti tahu persis batas-batas itu dan berdiri tepat di ambangnya. Suatu malam, saat Nova selesai mencuci piring dan hendak menjemput anaknya yang masih bermain, Dani menoleh dan berkata pelan, "Anakmu itu pintar, tapi yang paling aku salut, dia sabar. Mungkin karena ibunya juga sabar." Nova terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat di hati yang mulai dingin. "Kamu juga hebat, Nova. Gak semua perempuan bisa sekuat ini. Ditinggal suami lama, ngurus rumah, anak, semua sendiri." Nova menunduk, tidak tahu harus membalas apa. Dalam hatinya, ia ingin menjawab, "Aku tidak kuat, Dani. Aku cuma terbiasa." Tapi lidahnya keluh. Ia hanya senyum kecil, lalu memanggil anaknya dengan nada pelan. "Ayo nak, sudah malam." Dani berdiri, ikut menghampiri. Saat menyerahkan si kecil ke Nova, jarak tubuh mereka begitu dekat. Nova bisa mencium aroma sabun yang menempel di baju Dani. Bisa merasakan hangat napasnya saat berkata, "Hati-hati ya, masuk angin nanti." Itu kali pertama Nova merasa ada yang bergetar di dalam dirinya. Bukan karena tindakan Dani, tapi karena dirinya sendiri yang mulai tidak tenang. Malam itu setelah anaknya tidur, Nova duduk di pinggir ranjang menatap keluar jendela. Rumah Dani tampak gelap, tapi bayang-bayang perasaan yang tumbuh dalam dirinya tak ikut padam. Ia merasa bersalah, tapi juga tak bisa menolak kenyamanan yang datang tiap kali Dani hadir. Ia mencoba menenangkan diri. Dia kan cuma tetangga, cuma bantuin, cuma baik. Tapi malam-malam berikutnya tak membuat perasaan itu hilang. Justru makin nyata. Dani jadi orang pertama yang Nova pikirkan saat bangun pagi, dan orang terakhir yang melintas di pikirannya sebelum tidur. Satu malam, setelah mengantar anaknya bermain, Dani berkata sambil menatap mata Nova, "Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja. Aku di sini kok." Nova hanya mengangguk. Tapi dalam dadanya, ada rasa takut. Bukan takut pada Dani, tapi takut pada dirinya sendiri. Karena ia tahu batas antara perhatian dan perasaan mulai menipis. Dan sekali ia lengah, semua bisa berubah. Hujan turun deras malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat suasana rumah Nova sepi dan syahdu. Di dalam, Nova sedang memandikan anaknya yang terus merengek minta diceritakan dongeng sebelum tidur. Hanya suara guyuran air dan rintik hujan yang mengisi ruangan. Pintu depan tiba-tiba diketuk, pelan tapi tegas. Nova menoleh cepat, detak jantungnya langsung naik. Ia menoleh ke arah jam dinding, kemudian ke jendela yang buram karena embun. Belum sempat mengeringkan tangan, pintu sudah diketuk lagi. Ia berjalan pelan, membuka pintu sambil menahan napas. Dan di sana berdiri sosok yang sudah ia rindukan selama berbulan-bulan. Hisam, basah kuyup, jaket hitamnya menempel erat di tubuh. Rambutnya basah meneteskan air, tapi wajahnya terlihat lega. Nova tercekat. "Mas?" Hisam tersenyum tipis. "Surprise?" Nova segera mengambil handuk kecil dan menarik suaminya masuk ke dalam. Anak mereka berlari keluar dari kamar mandi sambil bersorak, "Ayah, ayah pulang!" Tangisan bahagia dan pelukan pecah di ruang tengah rumah itu. Nova memeluk Hisam dengan erat, menahan isak yang sedari tadi tertahan. Hisam memeluk mereka berdua, menutup mata sejenak, seolah ingin menghapus seluruh waktu yang hilang selama ia pergi. Namun meski tubuhnya kembali, suasana tidak sepenuhnya hangat. Nova merasa canggung. Ada rasa bersalah yang bersembunyi di balik senyum dan pelukan. Dan Hisam
meski tidak berkata apa-apa, menangkap sesuatu yang tidak biasa. Setelah makan malam sederhana yang disiapkan buru-buru, Hisam mengajak anak mereka bermain di ruang tamu. Nova mengamati dari dapur sambil mencuci piring. Sepintas semuanya tampak normal, tapi ketika anak mereka berkata dengan polos, "Ayah, kemarin aku main layangan sama Om Dani di taman." Nova tercekat. Hisam melirik cepat ke arah Nova. "Om Dani?" tanyanya pelan. "Iya, Om yang suka main bareng aku, yang suka bawa mobil warna biru. Dia lucu, suka ngajak lari-larian. Kadang dia juga duduk di teras sama Bunda, cerita-cerita. Tapi Bunda suka ketawa kecil gitu." Hisam tidak langsung bereaksi. Ia hanya mengangguk, lalu mengusap kepala anaknya. Tapi di matanya ada sesuatu yang berubah. Tatapan itu tidak lagi hanya ke anaknya, tapi juga ke Nova. Seakan ingin membaca ulang seluruh kepingan cerita yang hilang selama ia pergi. Malam makin larut. Nova menyiapkan kasur dengan gugup. Hisam hanya diam, lalu berkata singkat, "Aku kangen kamu." Nova tersenyum lemah. "Aku juga, Mas." Tapi tak ada pelukan hangat seperti yang biasa mereka lakukan dulu. Tak ada tawa kecil sebelum tidur. Hanya keheningan dan bunyi hujan yang masih setia menetes di atap. Nova menatap langit-langit sambil berbaring di sebelah Hisam. Tubuh mereka bersebelahan, tapi terasa berjauhan. Di antara mereka, ada jarak tak kasat mata yang tak bisa dijangkau hanya dengan pulang. Dan di dalam hati Hisam mulai tumbuh pertanyaan yang menyesakkan. Siapa Dani? Dan apa yang sebenarnya terjadi selama ia tidak ada? Sore itu, langit berwarna kelabu. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari sisa hujan pagi tadi. Di ruang tamu, Hisam duduk bersila di lantai, membangun menara balok kayu bersama anak semata wayangnya. Tawa kecil mereka sesekali terdengar, menyatu dengan suara televisi yang sengaja dibiarkan menyala tanpa ditonton. Nova sedang menyapu halaman belakang. Ia merasa tenang melihat suaminya mulai akrab lagi dengan anak mereka. Seolah luka karena jarak bisa perlahan pulih. Tapi Nova tak tahu bahwa justru sore itu akan menjadi awal dari luka lain yang lebih dalam. Balok kayu tersusun setinggi bahu anak mereka. Bocah itu tertawa girang, lalu berkata sambil menunjuk, "Om Dani bisa bikin yang lebih tinggi ya?" Hisam tersenyum samar. "Oh ya?" "Iya, Om Dani yang suka main bareng aku. Kalau Bunda sedih, Om Dani duduk di teras, terus Bunda jadi senyum lagi." Tangan Hisam yang sedang memegang balok langsung berhenti. Matanya menatap anaknya dalam-dalam. "Bunda sering sedih. Kadang kalau malam Bunda diam aja, terus Om Dani datang, duduk, terus ngobrol. Abis itu Bunda ketawa kecil, terus aku diajak main." Hisam mengangguk pelan. Senyumnya hilang. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya memeluk anaknya dengan lembut. Terlalu lembut untuk menyembunyikan detakan jantung yang mulai tak beraturan. Malam itu, Hisam tidak banyak bicara. Nova bertanya beberapa kali, tapi hanya dijawab singkat. Ia mengira Hisam lelah, tapi Hisam justru gelisah. Berjalan mondar-mandir di halaman rumah, seakan mencari sesuatu yang tak bisa ditemukan di dalam dinding rumah mereka. Paginya, Hisam keluar rumah lebih awal. Ia tidak bilang akan kemana. Nova hanya menatap punggungnya yang menjauh dengan rasa khawatir yang ia tekan dalam-dalam. Hisam pergi ke warung kecil ujung jalan. Ia memesan kopi, lalu duduk di kursi plastik sambil memperhatikan suasana sekitar.
Beberapa ibu-ibu duduk di bangku depan rumah, mengupas bawang dan membicarakan hal-hal ringan. Sampai kemudian, telinganya menangkap suara samar. "Ya itu loh tetangga baru yang duda. Katanya sih sopan, tapi kok ya sering banget kelihatan di rumah Bu Nova. Yang waktu itu duduk lama di teras pas malam-malam itu ya. Saya lihat loh, kaget juga." Hisam meneguk kopi perlahan. Wajahnya tetap datar, tapi hatinya bergumuruh. Ia kembali ke rumah dengan langkah berat. Di dalam hati, ia ingin marah, ingin bertanya, ingin tahu semua. Tapi ia bukan tipe lelaki yang meledak-ledak. Ia butuh waktu, butuh bukti, butuh keberanian. Malamnya, saat Nova sudah selesai menyuapi anak, Hisam duduk di meja makan sendirian. Lampu dapur temaram menyoroti wajahnya yang tampak tegang. "Nova?" panggilnya pelan. Nova menoleh. "Ya Mas." "Kamu kenal Dani?" Nova terdiam. Dadanya seperti diremas. "Kenal," jawabnya akhirnya. "Dia tetangga baru, bantuin aku waktu kamu gak di rumah." "Bantuin? Atau nemenin?" Nova tercekak. "Mas, dia cuman tetangga." "Cuman tetangga yang duduk di teras waktu kamu sedih, yang anak kita bilang sering bikin kamu ketawa, yang dibicarain tetangga-tetangga tiap sore." Air mata Nova menggenang. Ia berusaha menjelaskan, tapi mulutnya berat. Aku kesepian, Mas. Aku gak pernah bermaksud." Bermaksud atau tidak, Nova, itu udah kejadian. Suara Hisam masih pelan, tapi justru itulah yang menyakitkan. Diamnya lebih tajam dari bentakan. Matanya penuh luka yang tak bisa disembunyikan. "Selama aku kerja di luar kota, aku pikir rumah ini aman. Aku pikir istriku kuat. Tapi ternyata ada orang lain yang mengisi tempat yang harusnya cuma buat aku." Nova menangis pelan. "Aku gak selingkuh, Mas. Aku cuma butuh seseorang buat ngobrol. Aku cuma butuh merasa didengar." Hisam mengangguk. Ia berdiri, lalu berjalan menuju kamar. Sebelum menutup pintu, ia menatap Nova sekali lagi. "Masalahnya bukan kamu selingkuh atau tidak, tapi kamu membuka pintu yang bahkan aku sendiri gak pernah tahu sudah tertutup." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, Hisam tidur seorang diri di kamar. Sementara Nova duduk sendirian di ruang tamu, menangis dalam diam, di bawah lampu yang menggantung redup, seolah menggambarkan betapa gelapnya hati mereka masing-masing. Langit malam tampak pekat. Angin menderu pelan menerpa dedaunan dengan suara gesekan tipis yang tak mampu menyamarkan keheningan di dalam rumah itu. Suasana rumah Nova sunyi. Anak mereka sudah tidur lebih awal malam ini, tanpa tahu betapa dalam luka yang sedang menganga antara ayah dan bundanya. Nova duduk di ruang tengah dengan tangan menggenggam gelas teh yang sejak tadi tak disentuh. Di hadapannya, Hisam berdiri menghadap jendela, memandangi kegelapan halaman luar. Lampu temaram dari plafon menggantung membentuk bayangan wajahnya yang tegang dan lelah. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hanya napas mereka yang terdengar, berat dan tak beraturan. Akhirnya Hisam membuka suara, pelan, tegas, dan sangat tenang. "Nova, kamu sayang sama dia?" Nova menunduk, tangannya gemetar, air matanya langsung jatuh, tanpa perlu ditarik-tarik dari relung hati yang rapuh. "Enggak, Mas," jawabnya lirih. "Aku sayang kamu, cuma aku lelah, aku kesepian, dan itu cuma tempat aku melarikan perasaan yang gak bisa aku simpan sendiri." Hisam menoleh pelan.
Tatapannya tajam, tapi tak ada kemarahan. Hanya luka yang tidak bisa ditambal dengan kata maaf. Kenapa kamu gak bilang ke aku, Nova? Nova menggigit bibir. Suaranya pecah. Aku gak mau jadi beban. Kamu selalu sibuk. Setiap aku cerita, kamu jawabnya cepat-cepat. Aku tahu kamu capek. Aku tahu tugas kamu berat. Jadi aku simpen semuanya. Lama-lama rasanya penuh. Dan ini datang bukan karena aku minta, tapi karena kamu pergi terlalu jauh. Hisam memejamkan mata. Kepalanya menunduk. Tubuh tegap itu tampak goyah. Seorang polisi, lelaki kuat yang biasa menghadapi kejahatan dan tekanan, kini remuk hanya karena satu kata, kehilangan arah pulang. Kenapa kamu biarkan dia masuk, Nova? Meski cuma di hati, itu cukup buat ngerusak semuanya. Nova menutupi wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah. Aku gak pernah niat selingkuh. Aku gak pernah berpikir untuk ninggalin kamu. Tapi kamu juga gak pernah benar-benar hadir. Kamu selalu yakin rumah ini kuat sendiri. Padahal aku cuma perempuan biasa, Mas, yang butuh peluk, butuh ditanya, butuh teman ngobrol sebelum tidur. Hisam berjalan ke arah meja makan. Ia duduk di kursi kayu dengan pandangan kosong. Detik-detik sunyi kembali mengisi ruang. Nova bangkit, lalu duduk di lantai dekat kaki suaminya. Ia menggenggam tangan Hisam dengan erat, seolah berharap bisa menarik kembali semua yang sudah terlepas. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf banget. Aku tahu aku salah. Hisam menarik tangannya pelan, tidak menepis, tapi juga tidak membalas genggaman itu. Ia berdiri, lalu berjalan keluar rumah. Nova mengejarnya sampai ke teras. Mas, mau kemana? Hisam tidak menjawab. Ia masuk ke dalam mobil patroli yang terparkir di depan rumah. Mesinnya tidak dinyalakan. Ia hanya duduk, menatap ke depan, ke jalanan sepi yang diterangi cahaya bulan pucat. Dari balik kaca jendela, matanya kosong. Sorotnya tidak marah, tapi juga tidak damai. Hanya diam, seolah mencari jawaban dari ribuan pertanyaan yang tak akan pernah benar-benar terjawab. Nova berdiri mematung di teras, lalu kembali masuk ke rumah sambil menyeka air mata. Ia masuk ke kamar, memeluk anaknya yang tertidur pulas. Dengan tubuh gemetar, ia mengecup dahi bocah itu, lalu membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh hatinya sendiri. Maafin Bunda, nak. Bunda cuma pingin kalian tetap punya rumah. Malam itu Hisam masih di dalam mobil, Nova masih di dalam rumah, dan di antara mereka ada jarak panjang yang tidak bisa dijembatani hanya dengan kata maaf atau pelukan semalam. Tapi satu hal yang masih tersisa, harapan bahwa mungkin jika pagi datang, ada ruang untuk mulai membangun lagi, perlahan, meski dengan serpihan.